Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita sambil menunggu Pastor Robert ya, kita mulai aja supaya tidak terlalu malam. Mari kita menyiapkan hati Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ketika kita menyatukan hati, kita bersepakat, kita haus dan lapar akan Tuhan, maka bukan hanya sekedar manusia yang hadir, bukan hanya sekedar fisik kita yang hadir, tapi Roh Kudus itu yang akan menjamah setiap kita, yang akan beracara dari awal hingga akhir. Amin, saudara. Mari kita masuk di dalam doa. Syukur terima kasih Tuhan, syukur terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan. Sekali lagi Bapa, Engkau menyatukan setiap kami dimanapun kami ada Tuhan hari ini. Kami boleh berkumpul Tuhan untuk kami boleh Tuhan mengikuti Zoom study ya Bapa. Tuhan kami percaya hari ini kami boleh ikut Tuhan bukan karena kekuatan kami, tapi karena Roh-Mu Tuhan yang membawa kami Tuhan berkumpul bersama-sama ya Bapa. Roh Kudus, biar malam hari ini Engkau saja yang hadir di tengah-tengah setiap kami, Engkau saja yang beracara, dan Engkau saja yang berbicara atas setiap kami. Kami mau bawa satukan hati kami mau Tuhan meletakkan segala apapun yang menjadi beban pikiran kami di bawah kaki-Mu ya Bapa. Dan kami mau belajar fokus Tuhan, untuk Tuhan mengutamakan Kau ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, kami sambut hadirat-Mu, kami sambut benar-benar Tuhan, Kau sendiri Tuhan yang menjamah setiap kami, Engkau sendiri yang membawa kami masuk di dalam tahta hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu, lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Kudus jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari pujikan dari awal saudara, bawa hatimu lebih dalam, masuk dalam hadirat-Nya. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu,
kami mengundang kehadiran-Mu di tengah-tengah setiap kami. Kami tahu tanpa kehadiran-Mu maka semuanya sia-sia. Tuhan, biar Engkau yang beracara dari awal hingga akhir. Biar Roh-Mu yang kudus itu mencengkram setiap kami, membuat hati dan pikiran kami terus fokus untuk mendengarkan setiap kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Sempurna penuh kemuliaan. Roh yang kudus, Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku, kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna penuh kemuliaan. Mari pujikan dari awal dengan segenap hatimu. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhi ku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus jamalah hatiku, jamalah jiwaku, kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna penuh kemuliaan, yang menuntun hidupku menjadi sempurna penuh kemuliaan, yang menuntun hidupku menjadi sempurna penuh kemuliaan. Mari sembah Tuhan, rindukan kehadiran-Nya. Oh, ini kami Roh Kudus, bawa kami masuk lebih lagi menikmati Engkau, menikmati hadirat-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Mari bawa hatimu, bawa penyembahan yang terbaik. Mari sambut kehadiran-Nya lebih lagi. Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah setiap kami. Bahkan Engkau Tuhan yang terus membuka hati kami Tuhan untuk lebih lagi Tuhan mengalami Engkau, mengerti akan pribadi-Mu ya Bapa. Terima
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur sebab Engkau Allah yang baik dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan, apapun yang sedang kami alami Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi Bapa, Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami, Engkaulah Tuhan sumber penghiburan kami, Engkaulah satu-satunya Allah yang dapat kami andalkan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan tidak pernah mengecewakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Mari pujikan dengan imanmu saudara. Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari angkat hatimu, nyatakan imanmu. Segala perkara dapat ku tanggung. Yes Tuhan, kami percaya Bapa, di dalam Engkau Tuhan tidak ada yang mustahil Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan setiap kami. Bahkan Engkau Tuhan yang tidak pernah sekalipun meninggalkan setiap kami. Bahkan setiap langkah kami Tuhan, Engkau Allah Immanuel yang menyertai setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Mari pujikan dengan hati yang percaya saudara, bahwa Tuhan Allah yang selalu menyertai langkahmu, Tuhan yang selalu berada di dalam barisanmu, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap engkau, Tuhan yang mengerti bahkan lebih dari apa yang bisa engkau ucapkan di hadapannya. Engkau Tuhan yang bertindak lebih dari apa yang bisa kami doakan ya Bapa. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenanlah
sekali lagi Tuhan. Kami mau tetap percaya, kami mau tetap melihat bahwa Engkau Tuhan yang terus bergerak di dalam kehidupan setiap kami. Bahkan setiap pertolongan-Mu itu tidak pernah terlambat ya Bapa. Engkau Tuhan merancangkan segala sesuatu yang terbaik Tuhan. Bahkan tidak hanya sekedar terbaik Tuhan, tapi rancangan-Mu adalah rancangan yang tepat dalam hidup setiap kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, sekali lagi kami mau menguatkan iman kami. Kami mau terus Tuhan mempercayai Engkau dengan hati yang penuh sukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar anugerah-Mu terus melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami Bapa. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar bagiku, anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan, Kau kumpulkan kami Tuhan pada malam hari ini ya Bapa. Kami tahu Tuhan Kau ingin berbicara lebih pada setiap kami. Kami tahu Tuhan malam hari ini Tuhan Kau ingin beracara lebih Tuhan pada setiap kami. Dan sekali lagi Tuhan kami membuka hati kami. Kami mau datang dengan membawa kerinduan kami. Kami mau datang dengan hati yang haus dan lapar akan Kau ya Bapa. Biar pribadi-Mu sendiri Tuhan yang terus berbicara lewat hamba-Mu. Kau berkati Pastor Robert Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Biar Tuhan Kau pakai lidah bibir hamba-Mu. Biar apa menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi suara-Mu Tuhan itu yang tersampaikan malam hari ini ya Bapa. Tuhan, biar Roh Kudus-Mu saja yang mencengkram setiap kami, menutup bungkus setiap kami dimanapun kami berada ya Bapa. Biar hanya hadirat Tuhan yang ada di tengah-tengah setiap kami, dan kami mau mengebaskan segala yang bukan daripada Engkau Tuhan. Biar hati, pikiran kami, dan telinga kami Tuhan mau fokus Tuhan mendengar setiap kebenaran-Mu ya Bapa. Biar pengurapan yang double porsi Tuhan Kau juga curahkan turun atas hamba-Mu Pastor Robert ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati tanah hati kami, biar menjadi tanah hati yang subur, sehingga setiap apapun yang kami dengar Tuhan, biar itu boleh terus bertumbuh dalam kehidupan kami, bahkan tidak hanya sekedar bertumbuh Tuhan, tapi kami boleh terus melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan Kau dipermuliakan lewat apapun Tuhan yang kami lakukan ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap puji syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pastor Robert, selamat malam, shalom. Saya persilakan. Ya, terima kasih hambanya. Ya, sebelumnya saya minta maaf Bapak Ibu Saudara, dari tadi saya ada mendoakan beberapa orang yang sakit dan juga yang lainnya, sehingga saya tadi harus keluar masuk sebentar. Dan anyway, Saudara, yuk kita siapkan hati kita sama-sama, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini, Saudara. Dan saya juga berdoa sekali lagi untuk setiap Anda semua, kalau ada beberapa yang sedang sakit, biar Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan Anda semua, dimanapun Anda berada. Yuk kita sekali lagi sama-sama angkat kedua tangan kita, sama-sama kita datang sama Tuhan. Bapak, malam ini yang kami perlukan cuma satu, Engkau nyata di tengah-tengah kami. Sekalipun hanya melalui Zoom, aku berdoa, aku percaya bahwa kuasa-Mu tidak dibatasi oleh apapun. Tuhan, I surrender Lord, everything dan semua pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Para malaikat orang kudus bergerak, layani setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, bawa mereka untuk mengalami Kristus secara nyata. Aku berdoa secara khusus Tuhan malam hari ini untuk setiap mereka yang sakit, Kau jamah, Kau sembuhkan. Kami sepakat untuk Oma, Tuhan biarlah semua pernafasannya lancar kembali dan semakin dikuatkan. Daniel dan family dan beberapa orang-orang yang sakit, Tuhan recovering yang sempurna daripada Tuhan, supaya kami bisa sama-sama semua mendengar firman-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih untuk everyone dimanapun mereka berada. Kalau mereka sedang sakit, Kau jamah, Kau sembuhkan mereka. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar malam ini
Kami dedikasikan semua pengajaran ini untuk hormat kemuliaan-Mu, biar nama-Mu yang dipermuliakan. Berbicaralah secara directly kepada setiap umat-Mu dimanapun mereka berada malam hari ini. Sampaikan pesan-Mu, hamba cuman perantara yang untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Bicara dan urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. God bless you. Nah, saudara, malam hari ini saya senang sekali bisa kembali bertemu dengan Anda semua. Dan malam hari ini dalam Zoom study kita, saya ketika berdoa mempersiapkan ini beberapa waktu yang lalu, Roh Kudus memberikan topik, memberikan tema, yaitu Because God is still working. Because God is still working. Jadi saudara, saya percaya hari ini saya nggak tahu apa yang sedang Anda hadapi. Saya nggak tahu apakah beberapa dari Anda sedang mengalami hal yang baik, hal yang luar biasa, hal yang spektakuler bersama Tuhan, atau malah sebaliknya, Anda sedang mengalami hal yang buruk, Anda sedang mengalami hal yang nggak enak, Anda sedang mengalami proses, Anda sedang mengalami hal-hal yang tidak baik. Saya ada beberapa teman, saudara, mereka mengalami hal yang nggak baik. Beberapa kali saya mendoakan mereka dan mereka menceritakan tentang apa yang terjadi dengan keluarga mereka, apa yang terjadi dengan ekonomi mereka, apa yang terjadi dengan bisnis mereka, apa yang terjadi dengan pelayanan mereka. Dan saya tahu ada begitu banyak sekali tantangan dalam masa-masa pandemik ini. Ada beberapa orang yang kehilangan pekerjaan, ada orang-orang yang sedang mengalami sakit penyakit satu keluarga, bahkan ada orang-orang yang kehilangan anggota keluarga yang mereka kasihi. Bahkan ada orang-orang yang mengalami hal yang nggak baik, nggak enak, bisnisnya jatuh dan sebagainya. Tapi ada satu pesan Tuhan yang saya mau sampaikan malam hari ini, percayalah, because God is still working. Saudara, apapun kondisinya, Tuhan tetap bekerja. Ada satu ayat menjadi sebuah nats yang saya mau supaya malam ini kita renungkan, bukan cuma mendengar, tapi saya tahu ayat ini sudah populer sekali, tapi saya kepingin supaya Anda dan saya bisa merenungkan sama-sama tentang ayat ini secara mendalam, dan percaya it will be happening, sesuatu yang dahsyat dalam hidup Anda ketika Anda ngerti ayat ini, saudara. Ayat ini ayat yang sederhana dan semua orang pasti tahu, Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Nah, saudara, segala sesuatu maksudnya apa? Segala sesuatu dalam hidup Anda, baik yang enak maupun nggak enak, Allah turut bekerja. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau Anda percaya dan Anda berkata, saya orang yang mengasihi Tuhan, Anda harus percaya bahwa apapun sekali lagi yang terjadi dalam hidup Anda, Allah punya rencana dan itu mendatangkan kebaikan buat Anda, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya ayat ini ya dan amin, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, because God is still working. Dia tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi kita semua yang mengatakan bahwa kita mengasihi Dia, yang mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada satu ayat lagi, Yohanes 5 ayat 17 berkata, tetapi Ia berkata kepada mereka, my Father, Bapakku bekerja sampai sekarang. Perhatikan baik-baik. Yesus berkata ayat ini sangat relevan, bukan cuma masa lalu, tapi sampai hari ini dan forever. Bahwa Yesus menyatakan kepada kita, my Father, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. My Father is always at His work. Dan saya percaya ini terjadi dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tetap bekerja. Siapa bilang Tuhan nggak bekerja dalam kehidupan kita? Tuhan bekerja dalam every season, every moment dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Dia bekerja dalam semuanya, saudara. Jadi percaya bahwa apapun yang sedang Anda alami hari-hari ini, mungkin sesuatu yang nggak enak, sesuatu yang nggak baik, percayalah God is still working. Saudara, setiap orang saya percaya pasti punya pengalaman yang aneh-aneh, beragam-ragam. Ada yang menyenangkan, ada yang ngomong, tahun ini aku mengalami banyak hal yang luar biasa. Aku banyak mengalami berkat, ya puji Tuhan kalau Anda diberkati. Ada orang yang berkata, kenapa ya gua bisnis tapi kok nggak breakthrough. Gua bisnis selalu mentok dan sebagainya. Nah, ada beberapa orang yang mengalami hal yang baik, hal yang manis, tapi ada juga yang pahit, yang menyakitkan.
Nah, banyak di antara kita ketika kita dihadapkan dengan pengalaman hidup yang tidak enak, baik itu masalah ujian, kegagalan, penderitaan, tekanan, kesengsaraan, sakit penyakit, krisis, dan sebagainya, cenderung, sekali lagi saudara, saya tidak menghakimi, tapi ini kebanyakan orang, mereka cenderung, saudara, cenderung apa? Memiliki respon negatif. Mereka kecewa, mereka putus asa, dan mereka mengeluh. Dan kebanyakan dari mereka bersungut-sungut, saudara. Ini yang sering terjadi. Ketika mereka mengalami hal yang nggak baik, mereka mengalami hal yang nggak enak, respon daripada mereka itu adalah kecewa, marah, sungut-sungut. Sikap-sikap sedemikian itu justru akan menjadi musuh terbesar dalam kehidupan kita, penghalang utama supaya kita bisa berjalan mendalam sebuah tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita, saudara. Padahal ada kalanya Tuhan memakai peristiwa tersebut yang menurut penilaian kita adalah hal yang buruk, hal yang nggak enak. Tapi percayalah, saudara, because God is still working. Dia justru pakai cara sarana itu untuk membentuk kita, mempersiapkan kita untuk menggenapi rencananya, saudara. Nah, saudara, ayat nas yang menyatakan bahwa Tuhan turut bekerja tadi, Roma 8:28, kata segala sesuatu berarti segala sesuatu, segala kondisi, termasuk hal yang paling buruk yang tidak enak sekalipun, saudara. Nah, karena itu, saudara, penting bagi kita untuk belajar memahami cara Tuhan bekerja. Ada begitu banyak orang jadi kecewa karena mereka nggak ngerti cara Tuhan bekerja. Karena ia tidak pernah, sekali lagi, saudara, menjanjikan bahwa hidup orang percaya bebas dari masalah. God never promises bahwa kehidupan yang Anda akan jalani tidak ada masalah, tidak ada tantangan. Bahkan dia selalu berkata jalannya itu sempit, pintunya itu sempit. Tapi banyak orang pilih yang lebar, yang enak, tapi mereka nggak sadar ujungnya maut. Dan mereka nggak mau melalui jalan yang sempit. Ingat sekali lagi, saudara, kalau Anda pelajari dan Anda baca beberapa artikel dikatakan tidak akan ada nakoda yang handal, yang luar biasa, yang tough, tanpa melewati ombak dan gelombang yang dahsyat sekali. That is our life. Kita nggak akan menjadi strong Christian kalau kita nggak mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang nggak enak, proses. Justru saya percaya itu semua akan menjadikan Anda kuat di dalam Tuhan. Ingat Efesus 6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Gimana supaya kita bisa menjadi kuat? Nggak ada lain, saudara. Harus dilatih. Semua otot-otot rohani kita, semuanya harus dilatih sehingga kita jadi kuat. Sekali lagi saya katakan, justru di balik setiap masalah, selalu ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Salah satunya adalah untuk menarik kita semakin dekat kepadanya dan belajar bagaimana kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Sekali lagi saya katakan, jika masalah ujian, penderitaan seizin Tuhan, hal itu pasti akan mendatangkan kebaikan buat kita, saudara. Saudara, Ayub pasal 5 ayat 17 berkata, sebab janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, saudara. Saya yakin sekali kita nggak boleh menolak, justru kita harus membiarkan. Sebaliknya, jika sesuatu yang berjalan dengan baik, mulus, semua everything doing well, semuanya baik, everything okay, dan itu seringkali membuat orang Kristen terlena. Iman tidak bekerja secara maksimal, bahkan mereka ada dalam comfort zone, dan ini yang berbahaya, saudara. Roma 5 ayat 3-4 mengajarkan kita bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Jadi saudara, kesengsaraan, proses apapun yang Anda alami akan menimbulkan ketekunan dalam kehidupan Anda. Dan ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan seumur hidup saudara. Jadi kalau Anda tahu bahwa bagaimana pengharapan dalam Kristus, pengharapan yang benar-benar kuat, itu muncul dari kesengsaraan awalnya. Dari kesengsaraan akhirnya menimbulkan ketekunan. Ketika seseorang mengalami kesengsaraan, mengalami proses, itu akan membuat dia melahirkan buah ketekunan dalam kehidupannya. Lalu ketekunannya dia itu akan terus membuat dia tahan uji. Karena kita tekun, mengalami proses, mengalami masalah, mengalami segala macam badai, kita tetap tekun di dalam Tuhan.
Kita nggak sadar bahwa ketekunan itu membuat kita menjadi tahan uji. Ada begitu banyak orang Kristen yang rohani sekali, tapi mereka nggak tahan uji. Ada begitu banyak orang Kristen yang kelihatannya strong, yang kelihatannya radikal, yang kelihatannya sangat luar biasa, tapi membuktikan mereka nggak tahan uji. Menurut saya Tuhan izinkan pandemik sampai hari ini terjadi adalah salah satunya adalah menjadikan kita memperlihatkan siapa yang tahan uji dan tidak tahan uji, saudara. Dan saya berdoa, saya yakin pandemik mendatangkan kebaikan buat kita. Karena di sini kita akan kelihatan yang mana kuat, yang mana enggak kuat. Yang mana orang yang membangun imannya, kehidupannya di atas batu karang, yang mana membangun di atas pasir, saudara. Ada begitu banyak orang rubuh, imannya rubuh, semuanya rubuh, jadi kecewa dan sebagainya. Tapi justru ada beberapa orang jadi kuat, jadi tekun, jadi tahan uji, dan sebagainya. Saya percaya ketika kita udah mulai tekun dan tahan uji, akhirnya muncul pengharapan yang benar, pengharapan sejati. Dan pengharapan sejati ini saya percaya sekali akan membuat Anda mengalami hal yang ajaib bersama-sama Tuhan. Ayub 23 ayat 10 berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa Tuhan mengerti dan mengenal jalan hidup Anda. Anda jangan berkata, oh enggak ada yang ngertiin aku ngalami gini, aku gini, dan sebagainya. Saya kasih tahu buat Anda bahwa Tuhan itu mengenal jalannya kita. Jalan hidup kita itu dia kenal semua. Dia tahu semua jalan hidup kita dan dia yang akan mengarahkan kepada rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Dan seandainya dia menguji kita, kita akan timbul seperti emas. Ayub berkata ayat 11, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ini yang mesti kita lakukan. Ketika kita diuji sama Tuhan, biar kaki kita tetap mengikuti jejaknya dia. Ikuti, follow him. Apapun risikonya, apapun prosesnya, apapun hasilnya, ikuti saja. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan apa yang menjadi ucapan mulutnya, saudara. Ayat 13, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa yang dapat menghalanginya? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga, saudara. Amin, saudara. This is my prayer. Supaya Anda mengalami bagaimana Anda tidak pernah berubah, seperti dia juga tidak berubah, saudara. Dan siapa yang dapat menghalangi Tuhan? Kalau dia sudah menetapkan hidup seseorang, dia akan membawa hidup seseorang kepada the purpose, the journey yang dia tetapkan, nggak akan ada yang bisa menghalanginya. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan akan dilaksanakannya. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkannya atasku. Saya belajar dari the story of Job, Ayub ini. Dan saya berkata, amin. Karena Tuhan Yesus akan menyelesaikan apa yang dia tetapkan atas hidup Robert Lee. Atas hidup Anda semua. Dan banyak hal lagi yang serupa itu dimaksudkannya. Saya percaya sekali bahwa inilah saudara. Ayub 23 ayat 10 jelas sekali berkata, ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi Anda harus tahu bahwa ujian iman bukan untuk menjatuhkan atau menghancurkan Anda, tapi justru untuk membawa Anda lebih lagi dimurnikan seperti emas dan akan memiliki value yang berbeda. Kita nggak bisa menghindari setiap ujian karena tujuan dari setiap ujian iman supaya kita naik level yang lebih tinggi lagi. Sebaliknya orang yang suka menghindar dari setiap ujian dan proses Tuhan akan selalu ada di level yang sama. Mereka nggak akan bisa breaking to the next level. Mereka nggak akan bisa next level. Mereka nggak akan bisa moving forward. Mereka selalu ada di level yang sama, posisi yang sama, titik yang sama. Anda nggak akan bisa moving forward karena Anda harus selalu menghindar dari setiap proses, dari setiap ujian iman. Sekali lagi ujian iman tidak menghancurkan Anda. Apapun yang nggak kill you, make you stronger. Semua yang nggak membunuh Anda, menghancurkan hidupmu akan membuat hidupmu makin kuat.
Makanya Ayub 23, 11, 14 kalau Anda baca tadi, pada waktu ujian kita akan keluar seperti emas. Namun ada syaratnya, kita harus mengikuti jalan Tuhan, tidak menyimpang, serta nyimpan firman Tuhan di dalam hati kita. Saudara, banyak orang kecewa secara rohani. Kenapa? Karena mereka tidak bertumbuh, tidak maju, mudah tersinggung. Kenapa? Karena ketika mengalami ujian atau tekanan, mereka lari dari proses. Padahal ujian itu perlu untuk membentuk kita. Supaya kita bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Supaya kita muncul jadi emas yang murni. Supaya kita kuat. Saya tahu mungkin beberapa Anda mengalami hal yang gak enak. Difitnah orang, diomongi orang. Mungkin benar kita pernah buat salah. Tapi kita sudah berubah. Tapi orang selalu ingat masalah kita. Orang selalu ingat kejelekan kita. Makanya saudara, is not fair somehow. Tuhan melupakan apa yang Anda lakukan. Tuhan melupakan semua pelanggaran Anda. Tapi orang lain selalu ingat-ingat. Bahkan terus menghakimi Anda, saudara. Kalau itu yang terjadi dalam hidup Anda malam hari ini, saya cuma mau ngomong sama Anda, I just encourage you. Jangan dengar apa kata manusia. Karena hidupmu ditentukan dari apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia. Ya saya tahu nggak enak. Saya tahu nggak baik. Saya tahu rasanya gak enak banget dengar hal-hal yang seperti itu. Tapi belajar mengucap syukur. Pokoknya satu, simpan perkataan Tuhan dalam hidupmu. Keep it and believe it. Dan jalani, ikuti apa yang dia ngomong. Karena itulah jalan yang kamu harus alami dalam kehidupanmu. Percaya kalau itu terjadi dalam hidup Anda katakan bahwa terima kasih Tuhan, karena itu menjadikan hidupku indah. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, katakan, yes Lord, aku tahu ini akan menjadikan aku timbul menjadi emas yang murni, saudara. Nah, malam hari ini saya mau mengajak Anda untuk kita belajar beberapa hal yang penting. Yang pertama, beberapa perspektif yang salah bahwa Tuhan tidak bekerja. Nah, saya mengajak Anda bahwa yuk kita belajar sama-sama, ini beberapa perspektif. Saya membagikan ini, mungkin Anda berpikir seperti itu. Nah, yuk ubah perspektif Anda. Ini adalah beberapa perspektif yang salah. Dan kita menganggap bahwa Tuhan tidak bekerja ketika pergumulan doa kita belum dijawab. Saudara, ketika pergumulan kita, doa kita belum dijawab, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Ada banyak orang yang ngomong gini sih, kita tahu bahwa ketika kita berdoa, Tuhan selalu jawab doa kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Tapi jawabannya banyak, cuman 3. Ada iya, ada tidak, dan tunggu, saudara. Jadi Tuhan nggak pernah cuekin kita, dia jawab. Cuman masalahnya jawabannya nggak sesuai dengan apa yang Anda ngomong. Sehingga Anda merasa bahwa Tuhan nggak bekerja dalam kehidupan kita. That is wrong, itu salah, saudara. Tuhan selalu bekerja. Ini perspektif yang salah, bahwa Tuhan tidak bekerja ketika pergumulan doa kita belum dijawab. Sebenarnya Tuhan selalu menjawab doa kita, always. Cuman Anda harus mendengar apa yang menjadi jawaban Tuhan. Jangan expect seperti apa yang Anda minta, Anda doakan. Kenapa? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kenapa, Pastor, dia nggak jawab seperti apa yang aku doakan? Karena dia tahu jalan hidupmu. Anda harus tahu, percaya. Ayub katakan, Ayub mendapat sebuah revelation dari Tuhan. Dan dia berkata, engkau tahu semua jalan hidupku. Kalaupun kau nguji aku, karena menjadikan aku timbul menjadi emas yang murni. Saudara, alangkah luar biasanya kalau Anda bisa punya perspektif yang sama seperti Ayub. Ketika dia mengalami ujian, karena Tuhan mau munculkan dia menjadi emas yang murni. Ketika pergumulan kita, doa kita belum dijawab, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan nggak bekerja dalam hidup kita. God still working. God is still working. Yang kedua, ketika hidup kita terus-menerus menghadapi masalah, proses yang nggak kunjung selesai. Ada orang-orang berkata, Pastor, gua capek. Ini masalah kok nggak beres-beres. Ini masalah kok nggak selesai-selesai. Why, Pastor? Kenapa ya? Kok masalah ini terus seperti ini? Nggak pernah kunjung selesai. Tuhan nggak bekerja dalam kehidupanku. Salah, saudara. God always still working. Ketika hidup kita, kalaupun terus mengalami masalah yang kayaknya masalah ini lagi, proses lagi nggak selesai. God is still working. Lalu yang ketiga, ketika menantikan setiap janji Tuhan yang belum digenapi. Ketika kita berdoa, kok belum digenapi ya janji ini ya. Padahal dia berkata bahwa aku akan buat ini, aku akan buat ini, dan sebagainya.
Saya mau ngomong sama Anda bahwa God is still working. Jadi ketika Anda menantikan janji Tuhan yang belum digenapi, jangan berpikir perspektif yang salah, memiliki perspektif yang benar. Jangan ngomong, wah karena Tuhan gak kerja dalam hidup saya. Lalu ketika kita memiliki ekspektasi Tuhan bekerja seperti apa yang kita harapkan. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Lalu kita menganggap bahwa Tuhan gak bekerja. Oh Tuhan gak sayang. Dia udah gak bekerja dalam hidupku. Salah, saudara. Sekali lagi saya katakan, God is still working. Yang percaya katakan amin, saudara. Saya yakin sekali bahwa Tuhan tetap bekerja. Sekalipun ekspektasimu nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, apa yang kamu doakan, apa yang kamu ekspektasikan, yang terjadi malah sebaliknya. Anda ekspektasi ngalami seperti ini, malah yang terjadi kok yang seperti ini Tuhan. Lalu Anda berkata, Tuhan nggak bekerja. Saya kasih tahu, itu perspektif yang salah. Because God is still working. Ini sebuah kata yang kuat sekali Roh Kudus taruh di hati saya. Ketika saya mempersiapkannya 1 bulan lalu, Tuhan mau ngomong apa nanti ketika Zoom yang terakhir di bulan ini. Dan Tuhan ngomong, khotbahkan tentang ini. Nah, karena saya tahu Tuhan sedang berbicara kepada setiap Anda malam hari ini yang ada di Zoom, saudara. God still working. Saudara, yang berikutnya, ketika kita menghadapi jalan buntu, kita menganggap bahwa Tuhan nggak bekerja. Saudara belajar dari the story daripada bangsa Israel waktu dikejar oleh Firaun. Apakah Tuhan nggak bekerja? Tuhan bekerja. Kenapa kok Tuhan bawa mereka ke sebuah laut, lalu habis itu mereka dikejar seolah-olah mereka menghadapi jalan buntu. Tuhan tetap bekerja. Kenapa? Karena Tuhan mau musnahkan semua Firaun yang mengejar mereka. Dan Tuhan berkata, kamu nggak akan lihat lagi muka Firaun. Karena Tuhan habisi mereka di laut. Tapi kadang-kadang kita nggak ngerti Tuhan. Sampai-sampai bangsa Israel juga nggak ngerti. Ngutuki Musa. Tidak ada kuburankah di sini sehingga kau bawa kami mati di sini semua. Nggak ada kuburanlah di Mesir. Dan sebagainya. Saudara, ketika kita menghadapi jalan buntu, sebenarnya Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Saya pernah belajari kitab Keluaran, saudara. Saya menemukan ada hal yang unik. Satu sisi Tuhan bicara kepada Musa dan tunjukkan kemuliaannya, mujizatnya, supaya bangsa Israel dibebaskan keluar dan bisa beribadah kepada Allah. Tapi Anda baca di situ, ayatnya adalah Tuhan mengeraskan hati Firaun. Berkali-kali ditulis, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Baca di situ. Satu sisi Tuhan menyuruh Musa melakukan ini kepada Firaun, dan satu sisi Tuhan mengeraskan hati Firaun. Mungkin kita berkata, wah Tuhan ngerjain gua ini. Tuhan suruh saya doain ini, tapi dia mengeraskan hati Firaun. Dia suruh saya berdoa untuk breakthrough, tapi yang saya hadapi jalan buntu. Tapi kalau Anda pelajari, Alkitab berkata jelas sekali, justru Tuhan bilang, aku akan menyatakan kemuliaanku. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Tuhan mau menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Seringkali justru ketika Tuhan membawa kita kepada jalan yang kayaknya buntu, karena dia mau menyatakan kuasanya dalam hidup Anda. Ketika Tuhan membawa kita seolah-olah ada di jalan yang buntu, sebenarnya Tuhan sedang membawa kita untuk melihat kemuliaannya dengan nyata, saudara. Jadi sekali lagi, ini perspektif yang salah ketika doamu belum dijawab, ketika masalahmu terus tunjung nggak selesai, ketika terus menantikan janji Tuhan belum digenapi, ketika ekspektasimu nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, ketika menghadapi jalan buntu, Anda harus punya perspektif yang benar, yaitu God is still working dalam hidup Anda. Anda nggak boleh berkata, wah kayaknya Tuhan nggak bekerja nih dalam hidup saya. Wah kayaknya Tuhan sudah ninggali saya nih. Anda keliru, justru saya mau katakan perspektif yang benar, apapun situasinya, seperti yang saya sampaikan tadi semuanya, termasuk paling mentok Anda menghadapi jalan yang buntu, kayaknya nggak ada jalan lagi. Anda harus percaya, God is still working. Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan Anda, saudara. Nah, lalu yang berikutnya saya mau ngajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Yang pertama, tentang perspektif yang salah. Beberapa perspektif yang salah tentang bahwa Tuhan tidak bekerja. Yang kedua, saya mengajak Anda, yuk beberapa hal yang penting yang berkaitan dengan God is still working. Jadi kalau Anda berkata bahwa hal yang penting yang berkaitan dengan God is still working, yang pertama Anda harus tahu bahwa
God is already working out. Anda harus percaya bahwa He already working out. Itu sebabnya why? Kenapa kita begitu khawatir? Kenapa kita begitu takut, saudara? Kalau Anda baca dalam Lukas pasal 8 ayat 22, sebenarnya ketika Yesus membawa murid-muridnya bertolak ke seberang danau, that is the idea. Idenya itu bukan dari murid, tapi Yesus. Baca Lukas 8 ayat 22, ayo kita bertolak ke seberang. Jadi idenya ini adalah dari Yesus sendiri. Seringkali ketika kita disuruh Tuhan berjalan melakukan ini itu, kita merasa bahwa wah kalau Tuhan yang suruh aman. Kalau Tuhan yang suruh pokoknya good, semuanya lancar. Nah ini kurang pas. Somehow seolah-olah Tuhan membawa Anda masuk dalam sebuah pencobaan. Dan ingat Yesus sendiri dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, saudara. Itu adalah tuntunan Roh Kudus. Jangan Anda berpikir bahwa ide Yesus, Roh Kudus yang ngomong semuanya everything doing well, good, semuanya oke. Enggak selalu. Ide Yesus bertolak ke seberang. Lalu apa yang terjadi ketika mereka berlayar? Yesus tertidur dikatakan. Walaupun saya pernah khotbah, sebenarnya Yesus enggak tertidur. Kitalah yang tertidur. Kerohanian kita yang tidur. Kita enggak sadar bahwa Yesus ada di tengah kita. Kita enggak ngajak dia komunikasi. Sehingga dia dicuekin, sehingga dia tertidur seolah-olah. Tapi saya yakin sebuah kebenaran, Allah kita tidak pernah tertidur. Penjagaku tidak pernah terlelap, Daud berkata. And I believe that. Cuman kitalah yang tertidur. Lalu tiba-tiba apa yang terjadi? Badai kehidupan datang dalam hidup mereka. Namun memang tidak dituliskan sih, apakah mereka benar-benar langsung membangunkan Yesus. Tanpa mereka berusaha ngatur layar, ngatur kemudi, apapun yang mereka lakukan dengan keahlian mereka. Namun satu hal yang pasti, yang saya temukan, bahwa mereka kehilangan kepercayaan. Sekalipun ada yang orang khotbah termasuk saya berkata bahwa mereka adalah orang-orang ahli semua. Mereka pasti ngatur semuanya sendiri. Mereka ngatur layar, ngatur kemudi, mereka ngatur angin. Maksudnya ngatur kapal mereka gimana bisa supaya nggak kebalik, supaya ini semua mereka lakukan semua dengan semua hal. Dan sampai akhirnya mereka give up, nyerah, baru mereka membangunkan Yesus. Tapi saudara, yang saya temukan di ayat ini ketika saya pelajari, yang satu hal yang saya tahu, bahwa mereka kehilangan kepercayaan mereka. Nah, saya berdoa supaya ketika Anda menghadapi badai kehidupan, jangan sampai kehilangan kepercayaan, karena kehilangan kepercayaan itu yang ngeri, saudara. Saya berdoa supaya Anda bisa benar-benar mengalami bahwa ketika dalam pencobaan apapun Anda percaya bahwa God is already working out. Anda bayangi mereka kehilangan kepercayaan dan sampai Yesus ngomong sendiri sebelumnya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Di ayat yang ke-25. Padahal kalau Anda baca Lukas 8 ayat 25, Yesus berkata kepada mereka jelas, "Di mana kepercayaanmu?" Kenapa Yesus sampai ngomong gitu? Karena kalau Anda baca di pasal 7, satu pasal sebelum Yesus mengajak mereka bertolak ke seberang, mereka baru saja melihat bagaimana Yesus menyembuhkan perwira di Kapernaum. Mereka hanya dengan mengatakan satu perkataan di ayat pasal 7 ayat 1 sampai 10. Bagaimana Yesus menyembuhkan perwira di Kapernaum. Lalu di situ juga di ayat 17, 11 sampai 17. Kalau nggak salah, Yesus juga membangkitkan seorang anak muda di Nain, saudara. Ketika anak muda itu meninggal, dia membangkitkan. Harusnya mereka tahu bahwa yang mati dibangkitkan, perwira Kapernaum itu cuma satu perkataan, sembuh. Masa mereka masih takut, saudara? Ada begitu banyak orang Kristen melihat sih keajaiban Tuhan, melihat banyak hal yang nyata dalam kehidupan mereka. Tapi baru cuman badai mereka sudah kehilangan kepercayaan. Saya tidak menghakimi Anda. Berapa lama Anda jadi orang Kristen? Berapa sering Anda mengalami Tuhan, menyaksikan keajaiban Tuhan dalam hidup Anda. Dan tiba-tiba Anda menghadapi cuman angin biasa dan Anda kehilangan kepercayaan. Ini yang dialami oleh muridnya. Di pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 10 mereka lihat bagaimana satu perkataan Yesus menyembuhkan seorang perwira di Kapernaum. Yesus ngomong mendoakan di ayat 11 pasal yang ke-7 dan sampai 17. Seorang anak muda di Nain dibangkitkan dari kematian.
Harusnya di ayat 8, di pasal 8 maksud saya, Yesus ngomong sama mereka, yuk kita bertolak ke seberang. Mereka nggak perlu takut, karena ada Yesus bersama-sama mereka. Tapi menyedihkan di ayat 25 pasal yang ke-8, Yesus bertanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Saudara, sedikit waktu saja, sedikit kejadian, somehow bisa membuat kepercayaan kita hilang. Padahal mereka tetap bersama-sama Yesus hari itu. Nah ini sama halnya terjadi dalam kehidupan kita. Kita ada bersama Tuhan, kita ada dalam pelayanan, kita ada dalam ministry, kita ada dalam gereja, kita ada dalam lingkungan orang-orang yang beriman. Tapi ketika kita mengalami sesuatu goncangan dalam kehidupan kita, kita bisa kehilangan iman, kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Saya tidak menghakimi, tapi saya mau encourage Anda, just remind you, God is already working out. Dia sudah bekerja, already working out dalam hidup Anda. Itu sebabnya, what you are worried about, apa yang Anda khawatirkan lagi. Bukankah kita tahu kalau Tuhan bersama kita nggak perlu takut. Amin, saudara. Hal yang kedua, saudara, berkaitan dengan God is working. God is still working. Yang kedua adalah Anda harus tahu kebenaran ini. Bahwa yang pertama kebenarannya God is already working out. Yang kedua, God never stop working. Saudara, ada lagunya terkenal, never stop working. Never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, lighting the darkness. Semua kita tahu lagu ini. Dan saya berdoa supaya lagu ini bukan cuma menjadi lagu untuk Anda nyanyikan doang, tapi Anda harus tahu bahwa God never stop working from the pit to the palace. Saudara, ini the story of Joseph. Penderitaan Yusuf dimulai di rumah mereka ketika saudaranya merencanakan hal yang jahat kepadanya. Why? Karena mereka iri kepada Yusuf. Karena Yusuf bersaksi mendapat mimpi, mendapat visi tentang dirinya di masa depan. Kejadian 37 ayat 20. Iri hati, saya kasih tahu buat Anda, berbahaya. Iri hati adalah penyakit yang paling parah, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun di dalam gereja. Ketika dalam pelayanan, dalam gereja ada yang iri, itu berbahaya sekali. Saudara, awal kejadian manusia jatuh dalam dosa, yaitu Kain membunuh Habel, itu karena iri, saudara. Iri ini adalah sesuatu yang berbahaya. Karena iri, orang rela menjelek-jelekkan orang lain, menjelekkan hamba Tuhan yang lain, dan sebagainya. Saya berdoa supaya Anda tidak boleh iri dengan orang lain. Sikap kita seharusnya bersuka cita, mendukung setiap kali ada orang yang bersaksi tentang berkat Tuhan yang mereka alami. Ketika kita melihat, oh waktu mereka khotbah, ada begitu banyak orang dilawat, dijamah, mengalami keajaiban, mujizat. Harusnya kita senang. Anda tahu hari-hari ini, Anda lihat di mana-mana ketika ada orang membuat sesuatu hal yang ajaib bersama Tuhan. Dia omongin sesat lah, dia omongin aneh lah, dia omongin inilah. Saya juga nggak mau menghakimi. Tapi buat saya secara pribadi ya, jangan sampai kita ngiri sama orang. Kita harusnya bersuka cita, mendukung. Setiap kali lihat hamba Tuhan maju, setiap kali lihat ada hamba Tuhan yang luar biasa, setiap kali lihat pelayanan orang dahsyat, kita harus support, kita harus bersuka cita. Bukankah kita berkata, kita tubuh Kristus? Kan kita sudah sepakat nih, kita percaya Apolos yang menanam, Paulus yang menyiram, Tuhan Yesus yang memberikan pertumbuhan. Nggak ada seorang hamba Tuhan yang super, yang hebat. Yang saya tahu cuma satu, apa yang ada dalam kehidupannya itu yang hebat. Yaitu apa? Roh Tuhan yang bekerja dalam hidupannya. Harusnya ketika ada orang yang dipakai Tuhan luar biasa, kita nggak boleh iri. Kenyataannya kan berbeda. Ini yang terjadi. Sekali lagi, iri hati adalah penyakit yang berbahaya. Saya berdoa dari tempat ini, tidak ada satupun Anda semua yang di sini iri. Ketika Anda mendengar keluargamu yang lain diberkati, dipakai Tuhan, Anda harus bersuka cita untuk mereka. Bukankah nama Tuhan yang akan dipermuliakan? Ketika Anda melihat pelayanan orang lain dipakai lebih dari Anda, ucap syukur dan berterima kasih sama Tuhan. Iri hati sekali lagi penyakit yang sangat berbahaya. Kalau Anda baca Kejadian 37 ayat 2, saudara-saudara Yusuf iri hati. Karena Yusuf, kenapa dia ngiri? Saya mempelajari kenapa kok iri. Mungkin Anda berkata, oh dia iri karena
dia dapat mimpi penglihatan. Enggak semua itu. Sebenarnya ada basicnya kenapa sampai membuat mereka iri. Iri hati adalah penyakit dalam keluarga Yakub. Anda bisa baca Kejadian 2, Kejadian 37 ayat 2, saudaranya iri. Karena Yusuf kenapa, saudara? Karena Yusuf sebenarnya orang yang rohani. Dia tidak kompromi dengan kejahatan saudaranya. Dia melaporkan kepada bapaknya semua kejahatan yang dilakukan oleh saudaranya. Sebenarnya itu salah satu masalah kenapa mereka marah sama Yusuf. Itu saudara. Karena Yusuf nggak kompromi. Yusuf memiliki sebuah pendirian rohani yang kuat. Dia punya pendirian, punya komitmen yang kuat. Biasanya orang akan iri dan membenci hidup kita jika kita hidup benar dan tidak kompromi dengan dosa dan kejahatan. Sehingga seringkali kita mengalami penganiayaan melalui perkataan maupun sikap. Ketika Anda mau hidup benar nih, hidupnya lurus, nggak kompromi, banyak orang ngiri sama kita. Jika kita hidup benar, tidak kompromi dengan dosa, jangan heran, saudara, dengar baik-baik. Jangan heran jika ada orang banyak membenci Anda dan tidak senang dengan sikap Anda. Sok rohani, sok suci, sok kudus. Ini sudah terjadi di zaman dulu. Yusuf tidak kompromi, bahkan dia melaporkan semua kejahatan kakak-kakaknya, saudaranya. Jadi saudara, tetaplah hidup dengan pendirian yang kuat. Warna dan karakter Kristus harus jelas. Kalau putih, katakan putih. Kalau hitam, katakan hitam. Nggak ada ceritanya abu-abu. Bahwa kita adalah anak Tuhan, anak terang. Jadi kita harus hidup dalam terang. Kita harus hidup dalam kebenaran, saudara. Kita nggak boleh kompromi. No compromise. Nah, saudara, sekalipun saudara-saudaranya merancangkan kejahatan terhadap Yusuf dengan maksud menghalangi visi Tuhan, mimpi Tuhan yang berikan pada Yusuf, namun justru Anda pelajari the story of Joseph. Cara itulah Tuhan pakai untuk menggenapi visi yang Dia berikan kepada Yusuf. Jika Tuhan membuka pintu, sekali lagi, siapa yang dapat menghalanginya? Ayub berkata, Dia mengerti jalan hidupku, apa yang Dia mulai, apa yang Dia lakukan, Dia akan selesaikan semuanya. Jika Tuhan sudah buka pintu buat kita, maka saya percaya tidak ada seorang pun yang dapat menutup. Jika Tuhan sudah memberikan mimpi, purpose dalam kehidupan Anda, tidak ada rancangan jahat atau apapun, bahkan siapapun yang bisa menghalanginya. Kejadian 39, 20, 21. Kemanapun Yusuf pergi, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Bahkan ketika Yusuf menjadi budak di rumah Potifar, dia tetap diberkati dan berhasil atas semua yang dikerjakannya. Ketika seseorang bekerja, Tuhan bekerja, saya mau memberitahukan sebuah kebenaran, from the pit to the palace. Bagaimana the story of Joseph, dari rumah diiri karena kompromi, dia nggak kompromi, dia rohani, dia hidup benar, nggak disukai oleh kakak-kakaknya. Lalu dia cerita, lalu kakaknya marah, dan mulailah perencanaan kejahatan atas kehidupan Yusuf. Dan ini membuktikan God never stop working. Dari awal the story of Joseph, dari perjalanannya dijual semuanya, Tuhan tetap bekerja. Bahkan dia memulai karirnya dengan menjadi seorang budak. Budak itu di zaman dulu nggak ada arti. Nggak ada arti sedikit pun. Dan tidak berhak, tidak punya hak atas hidup mereka. Tidak punya hak berbicara. Tidak punya hak apapun. Mau dibunuh, mau diapapun, budak tidak ada hak. Nah saudara, ini yang terjadi. Ketika dia jadi budak pun dia disertai Tuhan. Itu yang paling penting. Saudara, ada orang nanya sama saya, Pastor, apa yang paling kita butuhkan selama masa pandemi ini? Saya kasih tahu ya, banyak orang ngejar supranatural. Saya bersyukur sih, Tuhan izinkan kami ngalami banyak hal supranatural. Yang kami tulis dalam buku, itu cuman sekian persen dari apa yang kami alami. Karena kalau kami tulis semua, orang juga belum tentu percaya. Tapi jujur ya, buat saya secara pribadi, saya tidak terlalu memerlukan itu dalam masa pandemik. Mungkin orang bilang, hah, masa sih Pastor? Saya bilang yang paling diperlukan ketika Tuhan berbicara dan Tuhan menyertai kita. Dan dia terus ngomong sama kita, what should we do? Itu jauh lebih penting dari segala mujizat apapun. Dari segala macam supranatural manifestasi, hari ini yang paling dibutuhkan manusia adalah Tuhan bicara. Saudara, bulan depan saya berangkat nih, saudara. Saya akan ke Jakarta, lalu saya akan ke Surabaya. Lalu saudara, saya berdoa sama Tuhan. Saya nggak butuh, wah nanti pengalaman ini, mujizat ini segala macam.
Saya cuma bilang, Tuhan, saya cuma minta satu, Engkau ada dan menyertai saya dan bicara. Dan dia sudah ngomong, nanti kamu berangkat, ini yang harus kamu lakukan. Kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Saya cuma ikutin. Dan saya berkata, Tuhan, itu yang aku perlukan. Dia ngomong, kamu nanti doanya gini, gak usah doa gini, nanti sama setiap orang gini, jangan usah berpelukan sama orang, gak usah ini. Dia kasih tahu semua. Buat saya ya, saya bilang, Tuhan, nanti saya disalah mengerti pun saya nggak masalah. Pokoknya kalau Tuhan ngomong, I will follow your instruction. Saya bilang, Tuhan, ini pandemik lagi naik semuanya. Tapi kalau saya ngomong, Tuhan, saya batali, nanti orang kecewa, orang marah. Kecuali Tuhan yang minta batal, saya batali. Tapi kalau Tuhan tetap minta saya pergi, saya akan pergi. Dan saya bilang, Tuhan, kalau saya pergi, saya cuma minta satu, Engkau ada dan nyata menyertai. Karena cuma itu yang aku perlukan. Dan Tuhan ngomong, boleh pergi tapi gini, harus gini. Saya bilang, I just follow you. Nah buat saya, penyertaan Tuhan atas hidup kita itu jauh lebih penting dari apapun. Bahkan dari semua supranatural manifestation. Makanya saya berdoa, ini nggak lama lagi, kurang lebih minggu depan, minggu depanan lah. Saya ada di Jakarta, saya pelayanan di beberapa tempat di Jakarta. Lalu habis itu saya berangkat ke Surabaya. Nah di Surabaya, Nafiri Elohim keluarga saya ulang tahun. Saya cerita sama mereka nggak mesti acara gede dan di tempat yang gede. Karena masa-masa kayak gini kita harus bijaksana dan wise. Kita harus berdoa. Kita nggak boleh membahayakan orang lain dan sebagainya. Kita gereja harus jadi berkat. Lalu saya berdoa, pokoknya kita minta tanya Tuhan apa yang mesti kita lakukan secara tepat. Lalu yang penting satu, saya bilang apapun yang terjadi, saya berkata sama mereka bahwa saya akan ada di situ. Kita give thanks to the Lord untuk Nafiri yang ulang tahun. Lalu kita akan sama-sama. Lalu habis itu saya juga ada pelayanan di beberapa tempat di Surabaya. Lalu baru pulang ke Palembang. Sampai Palembang pulang pun saya akan mengkarantina diri saya. Kenapa? Saya mengasihi semua keluarga dan mengasihi semua jemaat. Sekalipun saya tolak dalam nama Yesus, saya tidak akan tertular. Tapi saya berkata bahwa that is the prosedur semuanya. Because saya ini gembala. Tugas saya adalah menjaga kawanan domba saya. Bukan membahayakan mereka. Saya nggak peduli apa kata orang. Orang mau ngomong saya pengecut, takut, nggak punya iman. I don't care. Yang saya tahu cuma satu, as a pastor saya akan ada di garis depan untuk menjaga semua kawanan domba dalam kehidupan kami. Apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami cuma minta satu, Tuhan, Kau ada dan nyata. Nah ini yang dialami Yusuf. Dia disertai Tuhan. Mau dia jadi budak, mau dia mengalami ini, dia diberkati. Lalu tiba-tiba apa yang terjadi? Dia difitnah. Memang ketika kita hidup benar, kita nggak kompromi ya, banyak fitnah. Nah, ini yang saya alami secara pribadi. Orang tiba-tiba nggak suka kita, nggak ada sebab, nggak ada akibat, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba orang ini, lalu Tuhan bilang, orang ini ngiri dan sebagainya. Buat saya, I bless them, I bless them. Saya kaget, saudara, dan saya berdoa. Kemarin kan ada banyak yang nanya, ini ada keluarga saya dari Jakarta, tadi WhatsApp saya nanya, ya Pastor malam ini saya join, ibu-ibu. Lalu dia berkata, saya ini udah lama, kemarin saya lihat kok Pastor nggak khotbah. Saya bilang, saya kasih kesempatan untuk anak rohani saya khotbah. Kenapa? Karena buat saya ya, tugas saya adalah menyediakan platform untuk the next generation. Saya bahkan berkata, kalau kamu sudah siap waktunya, saya pasti akan kasih opportunity buat kamu untuk share the word. Yang penting kamu harus siap. Jangan cuma pintar khotbah, tapi kamu harus jadi pelaku. Apa yang kamu khotbahkan, kamu harus alami dan kamu harus jalani, lakukan. Itu yang benar saya bilang. Nah saudara, banyak orang ketika lihat anak rohaninya lebih maju, marah, ngiri, dan sebagainya. Nah itu yang nggak boleh. Saul ketika lihat Daud, dia iri. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan pindahkan kerajaannya ke tangan Daud. Buat saya secara pribadi, kalau ada orang iri sama kamu, biarin. Nggak apa-apa. Nanti semua apa yang menjadi bagian mereka akan Tuhan pindahkan dalam kehidupan saudara. Pokoknya nggak usah marah dengan orang yang fitnah saudara. Nggak usah marah orang yang iri hati dengan saudara. Just give thanks to the Lord. Yang saya yakin bahwa cuma satu, God never stop working dalam kehidupan kita. Lalu nggak sampai di situ doang. Lalu Yusuf dibawa ke penjara. Bayangi, dia hidup benar. Dia yang diajak berdosa. Yang goda dia istri Potifar. Dan digodanya tiap hari loh. Diajak tidur. Jangan ngomong Tante Potifar jelek. Semua orang kaya bisa pedicure, medicure, apalagi perawatan Mesir.
Saya percaya walaupun Alkitab nggak mendeskripsikan dengan jelas, saya yakin Tante Potifar ini minimal good looking lah, minimal nggak jelek lah, dan menggoda Yusuf every single day. Saudara, Yusuf dengan tegas ngomong, bagaimana mungkin aku melakukan dosa kepada Tuhan. Saudara, dia begitu cinta Tuhan, begitu menjunjung tinggi kekudusan, dan dia benar-benar hidup dalam tidak kompromi. Apa yang terjadi Anda semua tahu the story of Joseph. Dia difitnah lalu dibilang memperkosa, padahal dialah yang mau diperkosa. Saudara, akhirnya singkat cerita dia masuk penjara. Di penjara karena dia disertai Tuhan, itu yang paling penting. Jadi saya mau kasih tahu buat Anda di masa pandemi ini, yang paling Anda butuhkan adalah penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan beserta kita, mau pandemik, mau Anda ada di sumur, mau Anda di penjara, mau Anda apapun, saudara, saya mau kasih tahu buat Anda, bahwa percayalah, sekali lagi saya katakan saudara, percayalah ketika Tuhan ada dan menyertai saudara, Anda pasti akan diberkati. Anda pasti akan berhasil dalam semuanya. Apa yang terjadi? Di penjara dia dikasih kepercayaan ngurus penjara, menjadi kesayangan kepala penjara. Pertanyaannya, mengapa Yusuf harus melewati rumah Potifar dulu, baru masuk ke dalam penjara? Karena itu adalah masa persiapan Yusuf menjadi seorang perdana menteri. Setiap kesulitan, tantangan yang dihadapi selalu untuk mempersiapkan kita untuk memperoleh berkat yang lebih besar. Dia nggak akan dapat berkat penjara kalau dia belum melalui budak. Setelah dia jadi budak, dia dipercayakan jadi pengelola. Kalau Anda lihat the journey of faith dalam kehidupan Joseph, the journey of life dimulai dengan seorang yang budak, akhirnya menjadi pengelola, baru akhirnya jadi penguasa. Dan saya percaya itu yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Kita harus jadi budak dulu, mengabdi, hamba, kehambaannya kuat, semuanya oke, dan Tuhan akan mulai mempercayakan sesuatu, pengelola. Dan pengelola ini pun kita akan ngelola dalam skala yang kecil, kita setia, Tuhan akan kasih kepercayaan yang lebih besar. Kita setia, Tuhan akan kasih kepercayaan yang lebih besar lagi. Setelah itu Tuhan akan jadikan kita penguasa. Berapa banyak dari Anda yang percaya semua kita diberikan kuasa, diberikan dominion untuk berkuasa, saudara, sesuai dengan kapasitas dan sesuai dengan tingkatan iman kita masing-masing. Yang saya yakin cuma satu, kita dipanggil menjadi penguasa untuk memerintah bersama-sama Kristus, saudara. Yusuf sekali lagi, dia cinta Tuhan. Dia tidak kecewa walaupun kenyataannya yang dia alami bertentangan dengan mimpinya. Anda harus belajar seperti Yusuf. Bayangkan, dia dikasih mimpi jadi penguasa, bahkan semua berkas keluarganya termasuk orang tuanya menyembah berkasnya dia. Tapi yang terjadi dia dijual, jadi budak, masuk penjara. Tapi dia tetap tidak kecewa, dia tetap mencintai Tuhan. Dia berharap yang lain, malah yang terjadi gak sesuai dengan ekspektasinya. Tapi apa yang kebenaran yang kita bisa cerita, yang kita bisa dapat dari story of Joseph, God never stop working. Justru di dalam penjara lah Yusuf ketemu siapa, saudara? Ketemu dua orang, saudara, petinggi, juru roti, dan juru minum, saudara. Nah, dua petinggi ini bekerja dalam istana. Salah satu mereka adalah juru minum, dan yang kemudian dibebaskan sesuai dengan penafsiran Yusuf tentang mimpinya. Kejadian 40 ayat 14 sampai 15, lalu ayat 23, Yusuf berharap kepada juru minum raja untuk suatu ketika dia diangkat oleh raja, nanti menolong dia untuk membebaskan Yusuf. Dan Yusuf sudah senang sekali. Kenapa? Dia menubuatkan seseorang, dan seseorang yang dinubuatkan itu, juru minuman itu benar terjadi, dan dia ngomong, dan dia berkata bahwa ketika nanti kamu diangkat, jangan lupakan aku. Ya, tapi apa yang terjadi? Yusuf tidak diingat oleh juru minum, bahkan dilupakan. Dilupakan selama 2 tahun. Mungkin masa pandemi ini kurang lebih 2 tahun ini Anda dilupakan orang. It's okay. Yusuf menderita 13 tahun kurang lebih lamanya. Tetapi dia tetap bertahan. Karena dia percaya bahwa visi yang Tuhan berikan pasti akan digenapi. Sekali lagi, Ayub pasal 23, so bless me, so encourage me. Tuhan mengenal jalanku. Dan apa yang dia mulai, dia pasti akan selesaikan, saudara. Kalaupun aku mengalami ujian, karena dia mau membuat aku menjadi emas yang murni. Saya yakin itu, saudara. Lalu move ayat 41, Kejadian 41 ayat 11.
ayat 1 sampai 14, Kejadian 41. Akhirnya Kairos Tuhan datang atas kehidupan Yusuf. Ketika Raja Firaun dikasih mimpi, hingga kepala juru minum akhirnya memberi kesaksian dan berkata, aku sudah melakukan sebuah kesalahan. Dulu aku ketemu di penjara seorang Ibrani bernama Yusuf. Lalu dia cerita semuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Firaun memanggil Yusuf. Lalu ketika memanggil Yusuf, akhirnya Yusuf menerjemahkan mimpinya. Dan ini yang saya sebut rekayasa Tuhan, saudara. Tuhan merekayasa semuanya. Dan dari semua story ini, yang saya simpulkan cuma satu, God never stop working. Kejadian 41 ayat 32, 44, Yusuf bukan cuma mengartikan mimpi Firaun, tapi dia diberikan hikmat, diberikan wisdom, revelation, dan dia memberikan nasihat untuk mimpinya. Dan untuk mengangkat seorang yang berhikmat untuk mengatur, mengumpulkan, memanage semua bahan makanan. Lalu hikmat itu dipandang baik, usul itu dipandang baik, dan akhirnya Firaun berkata, kemana aku bisa menemukan orang yang seperti Yusuf? Orang yang takut Tuhan, orang yang berhikmat, berakal, dan sebagainya. Lalu langsung dia bilang, Yusuf adalah seorang yang penuh roh Allah, berakal budi, dan bijaksana. Dan saya berdoa supaya nanti ada penguasa-penguasa yang di luar sana, entah wali kota, bupati, gubernur, bahkan siapapun penguasa-penguasa akan datang kepada Anda, memberikan sebuah kepercayaan, dominion kepada Anda, dan berkata, bagaimana mungkin di mana aku bisa menemukan orang seperti Anda, seorang yang penuh dengan roh Allah, seorang yang berakal budi dan bijaksana, saudara. Saya berdoa supaya muncul Yusuf-Yusuf rohani, muncul orang-orang yang memiliki hal yang sama seperti Yusuf, sehingga penguasa-penguasa akan datang dan berkata, dari mana aku bisa menemukan orang kayak kamu, seorang yang penuh dengan roh Allah, berakal budi, bijaksana. Lalu dia mengangkat menjadi penguasa. Dan Firaun sendiri mengakui, saudara, tentang ketiga daripada karakteristik ini, saudara. Orang ini adalah orang yang paling nomor satu berkuasa, menyatakan bahwa Yusuf orang yang penuh dengan roh Allah, ayat 38, orang yang berakal budi, orang yang bijaksana, saudara. Nah itu sebabnya kepada Yusuf langsung diberikan cincin materai, kalung emas dari lehernya Firaun sendiri, dan lalu melantik dia menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Dalam satu malam, dengar baik-baik, satu malam, saudara. Mungkin Anda dilupakan orang selama 2 tahun, but untuk memulihkannya, Tuhan cuma butuh satu malam, dan semuanya pulih, saudara. Dengar sekali lagi, Anda harus percaya kebenaran ini. God is never stop working. Anda harus percaya, 2 tahun mungkin bisnis Anda macet, 2 tahun hidup Anda susah, 2 tahun Anda mengalami proses, 2 tahun Anda menderita, 2 tahun Anda difitnah, 2 tahun Anda dilupakan, Anda dihianati orang, dan Tuhan nggak perlu waktu 2 tahun untuk memulihkannya. Dia cuma bisa satu malam saja. Anda 2 tahun ini bisnis nggak berhasil. 2 tahun ini Anda bisnis gagal terus. 2 tahun ini Anda ngalami yang nggak enak terus. Keuanganmu morat-marit semuanya. Only one day, one night, satu malam. Tuhan bisa pulihkan itu, saudara. Kalau Anda percaya. Saya berdoa malam ini, apapun yang terjadi selama 2 tahun ini, 2 tahun lebih ini, kerugian, mungkin kehilangan, mungkin apapun, sesuatu yang dicuri sama setan dalam kehidupan Anda, sesuatu yang dihabisi sama setan dalam hidup Anda, God only need one night untuk memulihkannya. 2 tahun Yusuf mengalami penderitaan. Bukan 2 tahun dilupakan, tapi sebelum itu dia juga mengalami kurang lebih the journey of faith dalam hidup Yusuf 13 tahun. Dan Tuhan promosiin dia cuma satu malam. Satu malam saja semuanya dipulihkan. Seringkali kita harus melewati dulu situasi kondisi yang kelihatannya tanda kutip merugikan, menyengsarakan, mengecewakan. Supaya kita bisa dibawa Tuhan naik level yang lebih tinggi. Asalkan itu tadi, kita taat, setia, percaya kepada Tuhan, no compromise, tidak kecewa, dan jangan meninggalkan jalannya. Pegang firman Tuhan,
ke dalam pikiranmu, masukkan ke dalam hatimu. Dalam nama Yesus, I still believe in God. Whatever, apapun situasinya, I still believe God never stop working. Ini yang harus Anda dan saya lakukan dalam kehidupan Anda. Nah, saya mau ajak Anda sedikit untuk belajar sebagai bukan cuma pengetahuan supaya Anda tahu. Ketika saya ngulik tentang Yusuf ini luar biasa. Firaun mengangkat Yusuf sebagai penguasa atas seluruh Mesir, lalu memberikan nama kepada dia dan gelar. Dia itu gelar Zamnat Paeneah. Artinya apa, saudara? Juru selamat dunia. Itu bahasa Latinnya. Dia menyelamatkan Mesir dari kelaparan dan dia disebut juru selamat dunia, saudara. Gelar yang diberikan yaitu Zamnat Paeneah. Itu artinya dalam bahasa Latin yaitu apa, saudara? Penyelamat dunia atau juru selamat dunia. Saya percaya Anda akan mengalami hal yang ajaib dan menjadi berkat. Ayat 45 sampai 50. Yusuf maksud saya diberikan seorang istri. Diberikan istri yang seorang Mesir karena dia telah menjadi penguasa di atas seluruh Mesir. Dan sebelum datang tahun kelaparan, lahirlah bagi Yusuf 2 anak laki-laki. Nama mereka adalah Manasye dan yang kedua Efraim. Saya mau mengajak Anda untuk mengerti ini, saudara. Yang pertama, Manasye. Apa arti Manasye? Manasye artinya Allah membuat aku lupa akan kesengsaraanku. Lupa akan penderitaan yang dialami dari saudara-saudara di rumah bapakku. Artinya, dengar baik-baik, Yusuf telah melupakan semua hal yang negatif. Hal ini sama seperti terbebas dari hutang. Karena semua kepahitan adalah hutang dalam kehidupan kita. Jadi saudara, saya sangat diberkati. Yusuf diberikan nama juru selamat dunia karena dia menyelamatkan seluruh bangsa Mesir dari kelaparan. Lalu dia menikah dengan seorang Mesir. Lalu dia memiliki 2 anak. Dia memberi nama Manasye dan Efraim. Dan saya sangat diberkati ketika saya mempelajari Manasye artinya Allah membuat aku lupa akan kesengsaraanku. Saya percaya kalau Yusuf selalu ingat-ingat dan pendendam, dia nggak akan diangkat sama Tuhan. That is the secret, the revelation yang saya mau bagikan sama saudara. Bagaimana Tuhan akan membawa Anda in one night, dalam satu malam, semua kerugian, semua apapun yang Anda alami, kesengsaraan yang nggak enak, akan dipulihkan dalam satu hari. Tuhan bisa angkat kehidupan Anda. Tapi Anda harus Manasye. Artinya melupakan semua kesengsaraanmu. Yusuf berkata, aku lupa semua kepahitan yang dibuat oleh kakak-kakakku. Itu sebabnya dia bisa berkata ketika ketemu dengan kakak-kakaknya, engkau mereka yang jahat, tapi Tuhan mengubah menjadi kebaikan buat aku. Kenapa? Karena dia Manasye. Dia melupakan semua kesengsaraan. Tuhan gak akan pulihkan Anda kalau Anda masih dendam. Tuhan gak akan pulihkan Anda kalau Anda masih kepahitan dan tidak mau melupakan semuanya. Yusuf melupakan apa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Sekali lagi, dia melupakan semua hal yang negatif. Dia difitnah, dia lupakan semuanya. Ayo malam hari ini lupakan. Kalau selama 2 tahun terakhir ini mungkin Anda dihianati orang, difitnah orang, diomongi orang, alam yang gak enak, ditipu orang, lupakan semuanya. Manasye malam hari ini. Dan saya yakin Tuhan sanggup memulihkan semua kondisi keadaanmu, keuanganmu, semua masalah penderitaanmu in the one night. Satu malam saja. Dan anak yang kedua namanya Efraim. Efraim itu luar biasa. Efraim itu saudara artinya berbuah lebat. Aku akan menghasilkan yang berlimpah-limpah, mendapat kelimpahan. Jadi nama 2 anak Yusuf ini adalah representatif bagaimana kondisi Yusuf. Dia melupakan semua kejahatan kakak-kakaknya. Dia melupakan semua kesengsaraannya. Dia melupakan semua prosesnya. Akhirnya dia berbuah lebat dan menghasilkan yang berlimpah-limpah dan mendapat kelimpahan. Sebenarnya ketika saya mempelajari tentang ini, saya mendapatkan sebuah revelation. Dan Tuhan ngomong, dalam 1 hari aku bisa membalikkan keadaanmu. Dalam 1 hari aku bisa memulihkan keadaanmu. Dan kau akan melupakan semuanya dan kau akan berbuah lebat. That will be happen kalau Anda mempelajari the story of Joseph. Dari semua conclusion ini, saya mengambil sebuah kata kesimpulan
God never stop working. Yang percaya katakan amin, saudara. Ayo malam hari ini harus percaya bahwa Tuhan bisa membuat pemulihan, pembalikan dalam satu malam. Asal Anda percaya God never stop working. Lalu yang ketiga, kebenaran yang ketiga yang harus Anda tahu bahwa God is working with His way. Tuhan itu bekerja, iya, tapi dengan caranya Dia, dengan jalannya Dia. Nah, seringkali kita ini ngomong, Tuhan bekerja, tapi kita yang mendikte Tuhan. Ingat siapa kita sehingga kita menjadi penasehatnya Dia. Harusnya kita menyerahkan semuanya ke Tuhan, biarkan Dia bekerja dengan caranya Dia, bukan caranya kita. Saya belajar the story of David, bagaimana dia berlawanan dengan yang namanya Absalom, anaknya sendiri, dikejar-kejar. Lalu habis itu dibantu dengan penasehat yang luar biasa, namanya Ahitofel. Ahitofel ini penasihat Daud yang luar biasa. Setiap kali dia memberi nasihat itu dahsyat. Saudara, ini yang mengerikan. Ahitofel memberikan nasihat kepada Absalom. Izinkan aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan datangi dia. Selagi ia lesu, lemah, semangatnya mengejutkan dia, seluruh rakyat ada yang bersama dia akan melarikan diri. Maka aku akan dapat menewaskan raja sendiri. Saudara, Daud mengalami hal yang sama. Dihadapkan dengan sebuah ancaman bahaya yang sewaktu-waktu dapat merenggut nyawanya. Hal ini disebabkan oleh rencana jahat yang dirancang oleh Absalom dan Ahitofel. Ahitofel itu orang hebat sekali. Dia merancang sesuatu jadi. Ada tertulis dalam Amsal 15:26, rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan. Daud itu orang baik dan dia dirancangkan sebuah kejahatan dan itu adalah kekejian di mata Tuhan. Karena itu Tuhan memakai Husai untuk menggagalkan rencana Ahitofel dengan memberikan nasihat yang berbeda dengan Ahitofel. Jika bukan Tuhan yang bekerja, kemungkinan besar Husai tidak akan menyampaikan nasihat kepada Absalom. Dan Absalom gak akan nanya Husai, karena Ahitofel adalah penasihat raja yang paling top waktu itu. Di sini yang saya katakan, God is working. Tuhan tetap bekerja, dan God is working with His way. Dia bekerja dengan caranya Dia, saudara. Jika bukan Tuhan yang bekerja, dan tidak mungkin Husai akhirnya berani menyampaikan nasihat kepada Absalom. Dan kalau Absalom mendukung untuk Ahitofel menghabisi Daud, maka Daud pasti selesai, tamat riwayat Daud. Tapi Tuhan bekerja dengan caranya. Dari sini saya mengerti apa yang terjadi. Ini juga doa Daud. Daud berdoa, Tuhan, gagalkan rencana Ahitofel. Dan Tuhan memakai Husai untuk menggagalkan rencana daripada Ahitofel. Lalu apa yang terjadi? Ahitofel memberikan nasihat kepada Absalom. Dan Absalom menerima nasihat daripada Husai. Ahitofel kecewa. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Akhirnya dia mengikuti nasihat Husai. Dan Daud akhirnya lepas dari masalah. Saya percayalah saudara, izinkan dia bekerja dengan caranya dia. Satu story lagi, the story of Simon. Simon, Lukas pasal 5 ayat 5. Simon jawab, Guru, telah sepanjang malam kami kerja keras dan kami gak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Alkitab berkata ketika Yesus selesai bicara, dia berkata kepada Simon, letakkan ke dalam air yang dalam. Jatuhkan jaring itu untuk menangkap. Simon menjawab, Tuhan, kami telah bekerja keras sepanjang malam dan belum dapat apapun. Saudara boleh tanya para nelayan, kalau mau nangkep ikan yang the best time adalah malam, saudara. Malam hari itu adalah yang paling banyak ikan. Nah ini dia semalam-malaman sudah nangkep ikan, nggak dapet. Tapi karena Engkau yang mengatakannya, karena Anda yang berkata begitu, saya akan melakukannya. Dan apa yang terjadi? Mereka memakai cara mereka. Mereka nelayan, mereka pintar, mereka cari ikan malam, dan mereka lakukan seperti rutinitas. Tapi God working with His way, ini sebuah kebenaran, bahwa Tuhan bekerja dengan caranya, dengan jalannya. Dan Yesus berkata, tebarkan jala di tempat yang dalam.
Walaupun dia protes, dia berkata, Tuhan, semalam-malaman kami nggak dapat apa-apa, tetapi karena Kau yang mengatakannya, kami akan melakukannya. Saudara, apa yang terjadi? Tuhan bekerja dengan caranya. Dan ada begitu banyak lagi contoh-contoh yang bisa saya bagikan. But because of time, saya tahu Zoom study, karena ini kita study Bible, saya bagikan banyak supaya Anda jadi dewasa. Ini bukan khotbah singkat, ini pengajaran, dan Bible study ini saya berdoa supaya Anda benar-benar jadi ngerti firman Tuhan dewasa. Nah, saya bisa bagikan ada begitu banyak cerita di toko Alkitab yang kita bisa pelajari bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya, bukan seperti apa yang kita pikirkan. Contoh lain, Naaman. Dia pikir dia waktu datang kepada Nabi Tuhan doain atau ngurapi pakai minyak, pakai apa kayak, malah disuruh berendam di sungai Yordan 7 kali. Tapi bujangnya ngomong, Tuhan, kalaupun dia suruh Tuhan lakukan yang aneh-aneh, Tuhan juga akan lakukan. Masa cuma berendam? Udah berendam aja. Lalu Naaman dengan kesel, tapi dia lakukan. Apa yang terjadi, saudara? Benar terjadi, saudara. Naaman sembuh. Bahkan kulitnya kayak kulit bayi. Semua kustanya hilang. Tuhan bekerja dengan caranya Tuhan, nggak bisa kita batasi. Naaman mungkin berharap Nabi Tuhan ini datang doain dia, komat kamit atau apa kayak. Lalu habis itu dia sembuh, tapi cuma disuruh berendam ke sungai Yordan. Dia ngomong, apakah di tempatku nggak ada sungai, harus berendam di sungai Yordan. Tapi ketika dia lakukan, ini membuktikan God working with His way. Cerita janda Sarfat dan Elia. Mungkin orang berpikir, kenapa harus malah mau memberkati dulu, berkorban dulu baru diberkati. Bukankah itu makanan terakhir mereka? Habis mereka makan mati loh. Habis mereka makan mereka akan mati. Apa yang terjadi? Tuhan tetap bekerja dengan caranya, saudara. Bayangkan coba apa yang terjadi. Ya Tuhan baik, saudara. Tetap aja dia bekerja dengan caranya dia. Elisa dengan janda yang berutang minyak. Kenapa kok minyaknya harus berkati aja kok susah, ngerepoti, harus minjem ke tetangga. Ngomongnya apa, alasan apa, bikin malu aja. Kenapa kok mesti gitu? God working with His way. Kenapa kok Elisa ini, Tuhan kok nyusai banget sih? Kalau mau berkati, aku berkati aja. Kenapa harus minta botol sebanyak-banyaknya tetangga, lalu tutup pintu, dan sebagainya. Why? Anda nggak perlu banyak tanya, karena Anda harus tahu God working it with His way. Dengan jalannya dia, dengan caranya dia. Jadi Anda nggak perlu komplain, nggak perlu marah sama Tuhan. Just follow His instruction. Poin yang terakhir, lalu saya akan tutup, what should I do? Lalu Pastor, kalau gitu apa yang mesti aku lakukan? Ada 2 poin penting yang mesti Anda lakukan. Yang pertama, saudara, yaitu apa? Trust the process. Ya udah, percaya, ikuti proses. Trust the Lord adalah trust the process. Kalau ada trust the Lord, dan biarkan Dia yang ikuti apa yang Dia arahkan. Makanya Ayub berkata, aku mengikuti jalanmu. Perkataanmu kusimpan dalam hatiku. Dan aku tetap mengikuti. Perkataanmu dia ikutin. Itu yang mesti kita lakukan. Jalani hidup dengan selalu bersyukur. Jangan banyak komplain. Belajar untuk terus percaya. Paulus ngajari kita untuk hidup karena percaya, bukan karena melihat. Pokoknya kalau Anda berkata, what should I do, Pastor? Setelah saya tahu semua kebenaran ini, trust the Lord completely. Trust the Lord is mean trust the process. Jangan cuma trust the Lord is miracle, keajaiban, mujizat, blessing. Tapi juga trust the process. Percaya bahwa Tuhan nggak pernah menghancurkan kehidupan Anda. Dan ada satu pernyataan, saudara, proses tidak akan mengkhianati hasil. Percaya proses Tuhan dan tidak ada mengkhianati hasil. Percaya kata saya, saudara. Anda harus percaya bahwa proses tidak akan pernah mengkhianati hasil, saudara. Kalau Anda pelajari tentang pembuatan anggur, sebuah proses yang cukup panjang, mulai dari yang pertama harvesting, crushing, fermentation, clarification, lalu akhirnya setelah itu penuaan, pengemasan, disimpan dengan proses yang lama, dan anggur yang semakin lama tahunnya, semakin diendap makin lama, maka harganya pun semakin mahal, saudara. Percayalah, trust the process. Semakin banyak proses dalam hidup Anda, memang nggak enak, tapi Anda keluar menjadi emas yang murni.
Emas 24 dengan emas 22 harganya beda. Dengan 18 karat beda. Dan kenapa saudara? Karena emas yang murni diterpa dalam api, terus dibersihkan, dibersihkan. Saya percaya hidupmu dan hidupku, saya sampai hari ini terus dibersihkan Tuhan. Terus clarity-nya dibersihkan terus. Karena saya percaya saya akan timbul menjadi emas yang murni. Harusnya kita ngomong seperti Ayub. Kalau Tuhan menguji aku akan muncul seperti emas murni. Trust the process. Yang kedua, lalu saya akan tutup, ingat baik-baik ini yang terjadi. Remember, if you shortcut the process, you short circuit the process. Jadi saudara jangan pernah ambil jalan pintas. Karena remember, if you shortcut the process, kamu langsung main shortcut the process, maka kamu sebenarnya short circuit the process. Jadi saudara jangan pernah ambil jalan pintas. Pokoknya maunya enak, udah singkat aja ini semua. Jangan, saudara. Jadi sekali lagi saya katakan, remember, if you shortcut the process, maka hasilnya nggak akan baik. Karena kamu short circuit the process. Ingat proses pembuatan minyak, proses pembuatan semuanya. Saya pernah ke Israel berkali-kali. Ketika itu saya mampir ke sebuah tempat komunitas Yahudi Mesianik. Lalu saya lihat ada sebuah proses pembuatan minyak zaitun. Dia ngasih tahu buat saya, kalau cuma jadi minyak sayur itu nggak ribet, nggak panjang, nggak mudah, bisa gampang sekali buatnya. Tapi kalau dia mau jadi virgin oil, olive oil yang murni, dan itu nggak gampang, prosesnya lama. Tergantung hidup Anda, prosesnya cepat atau lama. Kalau Anda mau jadi tempat, dia bilang, kalau cuma untuk minyak zaitun, untuk makan, untuk masak, itu gampang sekali, prosesnya nggak lama. Tapi ada satu minyak yang saya diberkati, dan itu hanya dipakai di menorah. Menorah itu adalah tempat di mana orang Israel, setiap tempat mereka sembahyang, mereka doa, ada menorah. Menorah itu mereka kasih minyak. Dan saya percaya Tuhan berkata firman Tuhan, you are the lamp of the world, you are the light of the world. Kamu adalah terang dunia. Pertanyaan cuma satu, hidupmu mau prosesnya disingkat, kamu cuma jadi minyak goreng, atau jadi oil virgin oil yang cuma mahal. Ada yang minyak kalau Anda beli minyak zaitun yang untuk masak, untuk makan, sama untuk yang kolesterol, yang ini semua harganya beda-beda. Tapi ada satu lagi yang lebih luar biasa lagi. Diproses sampai keluar murni. Itu hanya dipakai untuk kami sembahyang di menorah. Dan saya berkata, harusnya hidup kita jadi seperti itu. Diproses begitu rupa. Karena kenapa? Kita akan ada tempatnya bukan di dapur, tapi di dalam hadirat Allah. Dan itu kita menjadi penerang. Kita menjadi the light of the world. Berapa banyak saudara yang mau menjadi minyak yang murni, yang terus dimurnikan. Dan tempatmu bukan cuma di penggorengan, cuma untuk goreng ayam, cuma goreng ini, cuma untuk makan supaya enggak kolesterol dan sebagainya. Tapi saya berdoa, tempat kita seperti di menorah. Supaya apa, saudara? Tempat kita di menorah, dan kita akan ada di dalam hadirat Allah sepanjang masa. Yang mau katakan amin. Yuk kita berdoa sama-sama. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Yuk angkat tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Saya nggak tahu apa yang Anda hadapi hari ini. Saya nggak tahu apa yang Anda sedang hadapi, baik dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam keuanganmu. Tapi Anda harus tahu beberapa hal. Yang pertama, sekali lagi saya just conclusion buat Anda. Perspektif yang salah dibuang malam hari ini. Jangan berpikir Tuhan nggak kerja karena pergumulanku belum dijawab, doaku belum dijawab. Jangan berkata kok aku terus menghadapi proses, artinya Tuhan nggak bekerja dalam hidupku. Ketika kamu menanti janji Tuhan tapi nggak datang, Anda merasa bahwa Tuhan nggak bekerja. Ketika Anda punya ekspektasi, tapi ekspektasi nggak sesuai dengan apa yang terjadi. Ketika Anda menghadapi jalan buntu, lalu Anda berkata, Tuhan nggak bekerja. Saya kasih tahu dia tetap bekerja. Dan Anda harus tahu, this is the truth will set you free. Kebenaran yang akan memerdekakan Anda. Yang pertama, God is already working on. Dia sudah bekerja, bahkan bekerja secara totalitas dalam kehidupan Anda. Yang kedua, Anda harus tahu kebenaran bahwa God never stop working. Dia nggak pernah stop bekerja dalam kehidupan Anda. Apapun itu. Ketika Anda difitnah orang, ketika Anda dihianati orang,
ketika Anda disakiti orang, ketika Anda mengalami kebangkrutan, ketika Anda mengalami bisnis gagal, Anda bangun usaha gagal mana, apapun itu, God still working. Dia tetap bekerja dalam kehidupan Anda, because God never stop working. Anda harus tahu bahwa Dia tidak pernah stop untuk bekerja. Dia terus bekerja dalam kehidupan Anda. The story of Joseph mengajarkan kita. Tapi Anda harus ngerti apa itu, saudara, sebelum Anda jadi juru selamat dunia. Saya nggak ngomong Anda, oh kenapa pastor, itu kan Yesus, kita nggak boleh. Percaya, Yesus berkata, kalau kamu percaya, kamu akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih dari apa yang aku lakukan. If you believe. Saya percaya, you have a calling to be blessing to all nation. Anda akan jadi juru selamat dunia. Karena itu panggilan kita, to become like Him, seperti Yesus. Tapi sebelum itu ada dua hal. Anda harus jadi Manasye dan Anda harus jadi Efraim, saudara. Manasye artinya Anda melupakan semua kejadian yang pahit, melupakan saudara-saudara yang menyakiti Anda. Anda harus Manasye. Tuhan membuat aku lupa akan semua penderitaanku. Tuhan membuat aku melupakan semua kejahatan kakak-kakakku, saudara-saudaramu. Dan mungkin sesama batuan Anda sering dengar ngomong ini, lupakan semuanya. Mungkin Anda dihianati oleh orang Kristen, Anda disakiti, Anda diomongi yang nggak baik, lupakan semuanya. Harus Manasye, lalu harus ada Efraim, harus berbuah lebat. Hidup Anda harus menghasilkan buah bagi Kristus. Buah roh yang paling dahsyat dalam kehidupan kita harus ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Percuma kita jadi orang Kristen lama melayani, berkhotbah, kalau kita nggak berbuah bagi Kristus. Ingat, yang tidak berbuah akan dipotong dan dilempar ke dalam api. Kalau kamu berbuah, kamu akan terus dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Jadi that is your calling. Hari ini yuk percaya, God is working with His way. Jangan expect Tuhan bekerja sesuai dengan caramu. Karena Tuhan bekerja dengan caranya Dia. Dan caranya Dia adalah the best. Caranya Dia adalah bagus. Lihat bagaimana the story of Simon. Dia disuruh lakukan ini. Dia bilang, Tuhan semalam-malaman aku gak dapat. But because of you, karena Engkau, kami akan melakukannya. Lihat Naaman disuruh ngerjain yang aneh-aneh, cuma berendam. Tapi dia lakukan dan dia lihat mujizat. Lihat janda Sarfat. Udah nggak ada lagi uang, nggak ada lagi apa-apa. Makanan terakhir habis dia makan mati. Disuruh berkorban, dia lakukan. Dan dia diberkati. Lihat Elisa. Apa sih susahnya Tuhan ngelepasi utangku dengan cara yang ini? Malah Tuhan suruh dia pinjam botol sebanyak-banyaknya. Nyusahin dan sebagainya. But God working with His way. Dengan caranya Tuhan. And I have so many testimony yang bisa saya jelaskan sama Anda. But because of time, saya cuma mau katakan, Anda harus percaya bahwa God working with His way. Lalu apa yang mesti saya lakukan, Pastor? Yaitu trust the process. If you trust the Lord, trust His process. Believe, percaya sama Dia. Bahwa semua proses yang kamu hadapi akan membuat kamu menjadi emas yang murni. Bapakku berdoa untuk setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. Yuk angkat tanganmu, hari ini aku berdoa Tuhan. Apapun yang mereka sedang hadapi, apapun yang mereka sedang alami. Mungkin mereka mengalami penderitaan, mengalami proses, mengalami hal yang gak enak. Mungkin bisnis mereka, Tuhan, keuangan mereka morat-marit. Mungkin beberapa dari mereka terikat hutang. Beberapa mereka dihianati orang, diomongi orang, difitnah orang. Ngalami yang gak baik, Tuhan, aku berdoa hari ini Tuhan. We believe, Lord. We trust you and trust your process. Aku cuma minta satu, sertai kami Tuhan. Seperti Engkau menyertai Yusuf, sertai kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Bapa di dalam nama Yesus, bekerjalah, bekerjalah, bekerjalah. Aku berdoa hari ini Roh Kudus. Aku berdoa jamah mereka. Lihat setiap tangan-tangan. Lihat setiap air mata mereka. Mereka yang sudah lama berdoa untuk sebuah terobosan. Tapi belum terjadi. We believe your process. Dan kami mengucap syukur, kuatkan, teguhkan hati mereka. Doa hamba dari tempat ini cuma satu. Sertai mereka. Karena yang kami butuhkan cuma satu. Engkau ada dan nyata dalam hidup kami. Hari ini aku berdoa, jamah mereka. Dan Roh Kudus, hari ini aku berdoa, nyatakan dirimu. Nyatakan pribadimu. Biar kami boleh mengalami Engkau hari ini. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Saya mengajak setiap Anda, selain angkat tangan, yuk ucap syukur malam hari ini. Yuk Anda semua ucap syukur. Ucap syukur untuk setiap kejadian. Ucap syukur untuk setiap proses. Ucap syukur untuk semua kepahitan yang terjadi.
Tapi Anda nggak boleh kepahitan. Maksud saya kekecewaan yang Anda alami. Proses penderitaan. Mungkin Anda dihianati, dikecewakan, dibuat orang kesal. Mungkin bisnismu ngalami yang nggak enak. You just give thanks to the Lord. Dan berkata seperti Ayub. Ini Ayub ini benar-benar memberkati saya. Sangat-sangat. Dan saya berdoa supaya Anda kayak Ayub. Dan Anda berkata, Tuhan, Engkau tahu jalan hidupku. Seandainya Engkau menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku akan mengikuti jejakmu. Aku menuruti jalanmu dan tidak akan menyimpang. Yuk ngomong ini, saudara. Saya mau ini menjadi doa Anda. Nanti setelah Zoom ini selesai, saya minta saudara baca Ayub pasal 23, renungkan baik-baik. Ini kuat sekali Roh Kudus bicara sama saya. Yuk sama-sama malam hari ini angkat tangan, ngomong dari mulut Anda. Tuhan, aku tahu Engkau tahu jalan hidupku. Seandainya Engkau menguji aku, biar aku timbul menjadi emas yang murni. Kakiku Tuhan, yuk semua katakan, kakiku tetap mengikuti jejakmu. Aku menuruti jalanmu dan aku tidak menyimpang. Katakan sama-sama, Tuhan, kakiku tetap mengikuti jejakmu. Aku menuruti jalanmu dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirmu tidak kulanggar dan sanubarimu kusimpan ucapan mulutku. Dalam sanubariku kusimpan semua perkataanmu, semua firmanmu. Hari ini Tuhan, apa yang kau sampaikan, apa yang kau khotbahkan, aku simpan dalam hatiku. Aku akan lakukan. Lalu Tuhan, aku tahu bahwa Engkau tidak pernah berubah. Dan siapa yang dapat menghalangimu? Apa yang kau kendaki atas hidupku, Engkau akan laksanakan. Apa yang kau janjikan, apa yang kau nubuatkan, apa yang kau sampaikan, semuanya pasti terjadi. Siapa yang dapat menghalangimu Tuhan? Karena Engkau Tuhan akan menyelesaikan apa yang Kau tetapkan atas hidupku. Aku percaya Tuhan, karena Engkau akan menyelesaikan apa yang Engkau tetapkan atas hidupku. Dan banyak lagi hal yang serupa yang aku maksudkan. I believe the process. Sekali lagi, Lord, I trust you and trust your process. Dan aku nggak mau shortcut the process. Tapi aku berdoa benar-benar biar aku bisa menyelesaikan tuntas seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan kuatkan mereka Tuhan. Hari ini aku berdoa sekali lagi. Kuatkan, teguhkan mereka. In Jesus name. In Jesus name. Tuhan, ketika Engkau ada di Getsemani, ketika Engkau berkata, let your will be done. It's not my will, but your will be done. Tiba-tiba Tuhan ada malaikat Tuhan yang nampak dan datang memberi kekuatan. Hari ini aku berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus, biar utus malaikatmu kasih kami kekuatan untuk bisa melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. In Jesus' name aku berdoa, I release your angel right now in the name of Jesus. From this place, kasih mereka kekuatan untuk mereka bisa melalui setiap proses yang diizinkan terjadi dalam hidup mereka. Come on angel, move right now. Bring the power, bring kekuatan, kasih kekuatan buat mereka. Kasih kekuatan buat mereka. Kuatkan dan teguhkan hati mereka ya Tuhan now. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Thank you Lord, we give you praise, we give you glory. Yuk sama-sama ngucap syukur sama Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord untuk kekuatan. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Come on everybody, give thanks to the Lord. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. I receive Lord right now. Aku terima kekuatan yang baru. Aku bisa berjalan menyelesaikan apa yang Tuhan tetapkan di dalam nama Yesus. Thank you Lord. We give you all the glory, all the praise. In Jesus name. Amen, amen, amen.